Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. 24 jam disiarkan itu kan tidak penting. Ya. Itu kan wilayah KPID. KPID. Kominfo tidak ada di situ. Kominfo ada pada regulasi untuk frekuensi. Oh, gitu. Yang jadi persoalan mau apa tidak itu aja. Kenapa itu terus terjadi? Ya karena generasi selalu berganti. Sehingga yang sini sudah sadar, muncul generasi baru yang belum tahu. Ya ini korbannya. Kalau milik masyarakat ya gunakan itu sebagai kemanfaatan untuk publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada pagi hari ini saya kedatangan tamu sangat spesial, rekan jurnalis. Beliaunya bisa dikatakan ya suhu saya, senior saya. Beliau adalah Dr. Handas Mahmud Suhermono, MIKOM, MIP. Nah, sekarang ini kenapa guys saya datangkan beliaunya? Karena yang pertama dia adalah Wakil Ketua PWI Jawa Timur. Dan yang kedua adalah dia juga dosen tetap Vkom Unitomo. Jadi dia ngajar S1 juga S2, Cak Mahmud ya. Kemudian yang paling penting adalah beliaunya adalah Asesor Nasional Dewan Pers. Jadi UKW ya, uji kompetensi wartawan. Jadi hampir sebulan itu full kegiatannya, mungkin ya dia harus keliling ke Indonesia untuk menguji kompetensi wartawan mulai muda, madya sampai utama. Oke, untuk lebih jelasnya saya perkenalkan dulu kepada beliaunya. Monggo Cak Mut, jenengan perkenalkan latar belakang pendidikan. Oke ya. Oh ya, yang paling penting juga saya akan membicarakan dengan beliaunya ini soal etika dan hukum media. Nah, batasannya dan kemudian soal penjelasannya bagaimana? Monggo Cak Mut. Ya, kalau saya sih pribadi mengawali karir di wartawan itu tahun 92. 92? Iya, 92. Media apa? Dulu sempat sebentar di memorandum. Habis lulus kuliah itu. Lulus kuliah. S1-nya dari mana, Cak Mut? Di Visip UNER, ilmu politik. Iya, Visip UNER. Oke. Ilmu politik di Visip UNER itu lah. Kemudian saat itu setelah lulus coba-coba ada lowongan gitu di media, tertarik. Lah coba, cuma enggak lama, bentar sekali. Terus setelah itu pindah ke Karya Dharma. Karya Dharma ya, ini cukup lama kalau nggak salah. Dharma lama itu sampai 98. Reformasi, Karya Dharma harus ditutup karena dulu kan itu medianya. Iya. Terakhir Deksa Pak Camut. Iya. Terakhir saya nangani halaman politik pemerintah. Ya, Karya Dharma. Ya. KD dulu istilahnya. Terus kemudian kita bikin tabloid itu harus pindah ke Grapena. Pusmo kalau nggak salah. Oposisi awalnya. Oh, oposisi. Oposisi itu politik keras, karena memang zamannya momennya saya itu dapat. Jadi berdiri tahun 98, momennya reformasi, mau amandemen, sirkulasi kepemimpinan nasional masih ribet, kondisi konstelasi politik nasional relatif panas. Iya, kita masuk itu, bikin dulu saya di Suara Indonesia, koran reformasi, sempat ramai tabloidnya oposisi. Luar biasa, 500.000. Yang ditunggu-tunggu. 500.000 eksemplar, seminggu sekali. Oh, istimewa. Itu hingga tahun 2000 sudah mulai habis amandemen kan, politik sudah mulai turun. Ya berpengaruh ada tabloidnya. Ya sudah oplannya turun terus. Nah itu sampai kemudian kita ada tabloid hukum dan kriminal. Saya pimret di situ 4 tahun. Sudah keluar grup Jawa Pos waktu itu? Masih Jawa. Masih Jawa, grup Jawa Pos. Lanjut. Masih grupnya itu, tapi ini bidang hukum. Bidang hukum. Hukum kriminal tadi kan oposisi itu politik. Iya. Kalau
tabloid Gugat ini mengambil segmen hukum dan kriminal. Hukum dan kriminal. Ya, itu sempat jadi Pimret di situ sampai 2006. 2006. Nah, 2006 baru pindah ke JTV. Mulai menekuni bidang TV ya. TV. Dengan Pak Imawan disuruh sama Pak Bos itu, awalnya saya bingung loh, Pak saya gak ngerti TV Pak. Oh gitu memang. Gak ada background sama sekali. Gak ada background. Nol. Karena sebagian besar teks ya, cetak. Iya, kita cetak mulai 92 hingga 15 tahun. Terus tiba-tiba disuruh ke televisi. TV. Ya bingung, apa sih digarap? Kira-kira apa perbedaannya, Cak? Ya banyak lah, karena kan satu beritanya beda. Beda. Kalau di TV itu kan harus pendek. Pendek. Tulisannya harus besar-besar, pakai garis besar gitu. Pasti. Kapital. Terus kemudian gambar. Kalau dulu kita cetak kan bisa sambil membayangkan ngerti. Kalau di TV kan nggak bisa. Nggak bisa. Teks naskah harus sama dengan gambar. Saya kasih contoh misalnya ada wartawan liputan kebakaran di Pasar Turi, api berkobar-kobar. Terus gambarnya pembasahan nggak laku. Harus ada gambar ketika api berkobar-kobar. Karena naskah ini sama dengan gambar. Oh gitu ya. Boleh, prinsipnya seperti itu prinsipnya jurnalistik televisi itu begitu. Seperti itu. Jadi kalau cuma ngomong tok terus gambarnya gak laku. Berita seperti itu gak laku. Kalau pembahasan ya ditulis di naskahnya. Ketika JTV datang sudah pembahasan. Oh itu baru masuk. Iya, gambarnya PMK nyemprot. Itu. Gitu. Itu yang beda jauh. Kalau kita dulu dicetak kan pokoknya oleh foto situ pas lapo kan enggak masalah. Masuk. Iso berkobar. Naskah panjang. Pembahasan berbui-bui, berbunga-bunga, fotonya mek sito. Kalau itu kan gambar 2 menit. Iya betul. Sehingga ketika kawan-kawan reporter ke lapangan gambarnya harus dipilih, tidak bisa di-roll. Iya. Jadi itu sangat sulitnya TV itu ya. Kesulitan saya juga baru belajar di situ. Jadi nggak boleh terlambat berita, harus ada kejadian meluncur sikat gambar baru bicara soal teks gitu kan. Nah, kalau teks kan kita teks dulu foto belakangan enggak masalah. Menyesuaikan. Belum si bunga kan dari apa ae didelok ngene ya. Naskahnya iya betul. Enggak bisa kita naskah berbunga-bunga itu. Jadi, karena penonton loh, apa ya tulisannya narasinya berbunyi gini gambarnya beda. Jadi gambar dulu baru kemudian tulis teks ya. Itu yang benar. Tapi apakah banyak yang melanggar ya? Berapa tahun di JTV dan itu sampai 2020 21 Januari sudah itu ya. Ya mundur sudah purna lah. Jadi ada ya sama 15 tahunan. 15 tahunan. 15 tahunan di televisi. Awal 2006 itu disuruh pindah, terus terakhir ya saya Pak Pimret 2019 itu. Pak Pimret ya. JTV ya. Kemudian pindah lagi ke TV kalau nggak salah. Ya sempat membikinkan karena kawan ada pengurus organisasi, saya bikinkan TV di PW itu ya AMTV. Ya saya kan setelah purna dari JTV itu memang sudah tidak bisa hari-hari menjagai kantor karena banyak kegiatan di luar. Sehingga ya semacam konsultan aja jalan, tinggal bikin lagi jalan. Kan sudah, tapi tak bawakan orang. Ada yang menekuni sehari-hari sampai ini terus berlangsung. Iya, bukan berarti ditinggal terus tutup, enggak ya jalan. Karena sudah tak siapkan SDM-nya dari kawan-kawan televisi juga. Iya. Yang siap. Sedikit bicara soal transformasi nanti dari analog ke digital gimana Cak Mut? Mungkin ada gambarnya yang update sekarang bagaimana? Ya, sekarang kan hampir semua televisi itu siarannya simulcast. Simulcast itu dia siaran 2, analog tetap, digital juga. Jadi kalau kawan-kawan melihat di televisi pasti ada 2. Misalnya JTV analognya ada, digitalnya ada. Streamingnya ada ya? Ya streamingnya ada. Jadi analog memang kelebihannya digital itu apa dibanding analog? Yang pasti gambar lebih jernih. Karena di digital tidak ada gambar semut. Dapat atau tidak, itu aja. Jadi kalau dapat sinyal ya dapat, kalau enggak hitam black. Oh gitu Mas. Ya, enggak kayak digital, enggak kayak analog. Analog kan gambar semut ini. Itu masih ada sudah. Itu enggak ada. Suara celing. Kalau digital, kalau analog kresek itu enggak ada. Gitu. Karena dia dapat atau tidak. Dapat sinyal maksudnya. Iya, dapat sinyal atau tidak. Enggak dapat langsung blank. Kalau analog kan kresek gambarnya beliut, ada semutnya, itu analog. Betul. Nah,
Sekarang memang problemnya adalah di masyarakat. Apakah TV-nya sudah bisa menangkap digital? Nah, itu pertanyaan besar. Betul. Nah, kalau TV yang baru yang sudah Android, TV-nya sudah Smart TV, itu otomatis pasti dapat digital. Oh gitu. Karena dia sudah didesain. Tapi kalau TV-TV yang lama, apalagi sampai TV tabung, nggak iso. Dia cuma dapat. Kan ada alat bantu dari itu Infocom, kemudian solusinya ada semacam decoder yang namanya set-top box. STB, set-top box. Nah, set-top box itu ini pemerintah lagi mengalokasikan gratis untuk masyarakat kurang mampu data dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial. Dibagi gratis, sudah mulai. Belum merata memang proses. Nah, kalau masyarakat yang sudah menengah ke atas ya harus beli. Harganya sekitar 200 sampai 300 lah tergantung merek. Tapi ada juga Kementerian Kominfo sudah mengeluarkan yang direkomended. Nah, jadi dia tidak beli sembarangan, keliru tidak iso. Disetting nggak bisa. Jadi ada STB yang sudah direkomended. Ini loh STB yang pasti bisa menangkap digital. Ya kisaran harganya segitu, Pak. Hukum pasar kan. Ada yang 250, 260 ya sudah. Ini namanya pasar, sampai seneng beli sama mana ya sudah. Jadi gambarannya nanti ketika digital bagaimana? Apakah teritorinya terbatas atau bagaimana? Ya kalau digital malah lebih luas karena kan sudah tidak pakai izin frekuensi. Oh gitu. Jadi nanti tinggal kita pilih MOOC-nya saja. Nah, setiap MOOC itu pasti punya kebijakan. Jadi kayak orang kos. MOOC itu bahasa awamnya apa? Multiplexing, jadi penyelenggara. Oh penyelenggara. Nah, jadi dia yang punya frekuensi. Nah, itu dia diberi kewenangan 6 sampai 10, menyewakan 6 sampai 10. Dan itu 50% boleh dipakai grupnya, yang 50% disewakan. Iya. Jadi kayak TV-TV lokal hampir semua menyewa, kayak JTV, SBO yang jadi Japos TV itu, Arek TV, BBS TV, TV 9. Di Jawa Timur sendiri ada berapa MOOC? 6 kan? 6 ya? Ya, kalau itu di setiap daerah beda-beda. Kalau gitu. Di area siar Jatim 1, Surabaya ini kan masuk Jatim 1. Jatim 1 ada 10 kabupaten kota. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Mojokerto kabupaten kota, Bangkalan, Pasuruan kabupaten kota. Itu masuk wilayah area Jatim Siar 1. Nah, itu ada 6. Nanti Jatim Siar 2 beda lagi. MOOC-nya mungkin ada yang berbeda. Dan harga masing-masing wilayah berbeda. Karena Surabaya Raya pasti lebih mahal. Kalau misalnya yang wilayah siar Tuban Bojonegoro ya enggak mungkin dijual 27, enggak payu. Enggak payu. Paling ya 15. Ya, gitu. Karena kan juga potensi ekonominya tidak besar. Ya enggak ada orang nyewa kalau dijual sama dengan Surabaya. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Karena kan potensi iklannya beda. Ya seperti itu. Kalau nanti kalau ada pemain baru nanti kalau dia tinggal nunggu pembukaan keran perizinan dari pusat Kominfo. Ada pemain baru itu. Nah nanti dia cuma izin aja, izin melakukan siaran aja ya. Karena dia produksi saja, mau tayang dilemparkan ke MOOC. Yang punya frekuensi MOOC diberi kewenangan. Jadi ketika analog berubah transform ke digital, perizinannya pun juga berubah. Iya, berbeda. Kalau dulu ya analog perizinan. Banyak. Harus ngurus izin pemancar, izin frekuensi, pendirian tower. Wow. Ya sekarang nggak perlu invest itu yang miliaran. Biar yang punya MOOC aja. Jadi istilahnya pemain baru ya kayak PH, bikin aja produksi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Terus bikin rundown acara 24 jam itu seperti apa, lempar sudah. Habis produksi lempar ke MOOC. Kita tinggal bayar ya nego B2B. Bisnis tuh bisnis. Sakmono lah kelarangan, kurang ono dhewe anyar. Boleh. Tinggal B2B. Kelamahalan pindah MOOC yang lain. Betul. Kayak kita kos dulu. Zaman kuliah gak enak ini ibuke kereng pindah rono. Bebas. Gitu. Asalkan dia MOOC-nya itu terdaftar di sana. Makanya kan sebenarnya kalau TV digital jauh lebih murah investasinya daripada orang analog dulu. Tapi ini kan yang punya TV analog otomatis bisa dapat kepastian dia digital, itu otomatis. Karena dia sudah izin lama. Nah, pemain baru ini yang masih nunggu Kementerian Kominfo nanti seperti apa kebijakannya. Tapi yang pasti secara teknis ya seperti itu, tidak perlu pemancar. Buat apa pemancar? Oke, terkait bicara soal media, ini kita bicara soal etika dan hukum media.
ini sebenarnya frekuensi dan macam-macam atau istilahnya public sphere ini sebenarnya kan milik negara. Ya. Kita tidak boleh memanfaatkan seenaknya sendiri swasta. Negara yang mengatur. Nah, ini gimana posisinya? Media yang baik itu seharusnya bagaimana? Karena sekarang itu secara kasat mata, secara jelas kita ada konglomerasi media sehingga di Indonesia pun hanya berapa ya, sekitar 5 atau 10 dikuasai oleh raja-raja grup-grup media. Negara di mana kan? Negara punya TVRI doang. Tidak raksasa sehingga kan kayaknya terlalu kecil untuk melawan gajah-gajah yang swasta itu. Gimana? Ya. Sebenarnya kalau secara undang-undang itu kan tidak ada istilah TV nasional, TV lokal, cuma 4 di undang-undang itu. Jenis televisi 1, televisi LPP publik, TVRI itu, kemudian televisi swasta, terus kemudian televisi berlangganan, dan yang terakhir ini televisi komunitas. Itu yang diatur. Cuma itu aja. Bahasanya jenisnya itu seharusnya undang-undangnya. Cuma terus kemudian dalam progres di lapangan, kenyataan di lapangan muncullah televisi swasta nasional, televisi swasta lokal. Ada itu di undang-undang nggak ada. TV ya tempat TV swasta gitu. Itu aja ya. Nah, karena muncul itu kemudian akhirnya lahir juga organisasinya. Jadi organisasinya kalau TV swasta nasional kan di ATVSI. Cuma ATVSI ini kan eksklusif. Sejak berdiri sampai sekarang anggotanya 10 itu aja. Tidak pernah berubah. Itu yang menguasai media. Kalau ATVLI berubah terus, Asosiasi Televisi Lokal. Itu berubah terus. Sejak pendirian undang-undang kita kan 32 2002 itu kan belum pernah berubah. Sama sekali hingga hari ini tidak ada revisi. Kecuali kemarin katut di Omnibus Law. Nah, itu pun sekarang digugat lagi. Tidak tahu saya terus terakhir posisinya seperti apa. Nah, sama dengan Undang-Undang 40 juga. Undang-Undang 40 tahun 99 berarti kan sudah sekarang berapa? 33 tahun. 23 apa 33 ya? 99 ya, 23 tahun tanpa revisi. Undang-Undang 32 20 tahun tanpa revisi. 32 2002 itu kan undang-undang penyiaran. Nah, pada dasarnya kan gini, bedanya apa media elektronik dengan media cetak? Kalau media cetak itu seluruh hardware, seluruh fungsi untuk sampai dia nyetak itu punyanya sendiri. Sehingga dia bisa menggunakan untuk apapun. Misalnya saya punya tabloid, Mahmud Post, ya saya boleh tiap hari saya pasang foto saya, tinggal ada yang beli enggak. Oh gitu. Nah itu tetap filosofinya. Nah, filosofinya bahwa semua itu milik kita. Kan itu punya saya bayar sendiri, saya ngedit sendiri, kan boleh saya kira. Tapi kalau media penyiaran tidak bisa begitu, karena ada satu yang bukan miliknya dia, apa? Frekuensi ini milik publik dan tidak bisa digunakan semaunya. Jadi pada dasarnya, misalnya kalau ada orang sedia televisi, dia itu cuma punya studio sama pemancar. Kalau frekuensinya dicabut, mau siaran di mana? Filosofinya kan itu. Kalau cetak kan enggak. Saya kan kalau di sini tidak boleh cetak, saya cetak di sana, saya bayar. Nah, artinya semua sumber daya ini milik saya sendiri. Saya boleh menggunakan untuk kepentingan saya. Kalau televisi, radio tidak boleh. Kenapa? Ada frekuensi publik, ada sesuatu yang milik. Itu kan sebenarnya milik masyarakat, dikuasakan pada negara, kemudian diturunkan regulasi. Filosofinya kan begitu. Nah, kalau milik masyarakat saya gunakan untuk sebagai kemanfaatan untuk publik. Sehingga tidak boleh kayak televisi menayangkan sesuatu yang tidak penting, yang masyarakat tidak butuh 2 hari 2 malam. Bukan miliknya dia loh frekuensi. Kalau dulu itu di Undang-Undang 32 2002 itu 10 tahun. Setelah itu dia harus izin lagi menggunakan frekuensi ini. Nah, kalau 10 tahun misalnya kalau berani ya dicabut kalau dia sering melanggar. Dia tidak punya frekuensi, mau siaran di mana, ya bisa streaming. Tapi faktanya TV-TV swasta itu cenderung dalam siaran cenderung komersil ya. Kadang tayangan-tayangan yang tidak berkualitas, asal rate-nya naik, mesti kayak sinetron, opera Sabena. Itu kan sebenarnya tidak mendidik bagi masyarakat dan itu beda dengan TV berlangganan. Karena terus terang saya TV berlangganan kan. Saya mungkin hampir jarang nonton TV nasional karena mungkin ya itu tadi saya tidak suka opera-opera atau sinetron-sinetron seperti itu. Itu gimana? Harusnya kan ada, memang KPID ada.
Nah, bagaimana daya larang KPID ini? Harusnya kan TV swasta ini kan spir milik pemerintah. Seharusnya membuat program-program yang menarik lah, yang mendidik masyarakat. Bukan yang hidup glamor, hidup selebriti. Selebriti saja 24 jam disiarkan, itu kan tidak penting. Gimana ini peran pemerintah? Ya harusnya kan kalau yang regulasi pengawasan itu kan wilayah KPID. Kominfo tidak ada di situ. Kominfo ada pada regulasi untuk frekuensi. Oh gitu. Jadi kalau pengawasan isi siaran dan pengawasan prasiaran itu domain mutlaknya KPI, Komisi Penyiaran yang di daerah KPID. Nah, saya juga sering membaca KPI itu juga beberapa kali melakukan ini, cuman ya ini daya larangnya itu ditaati apa enggak, itu persoalan lain. Nah ya mungkin daya larang itu juga ada punishment yang besar lah. Saya kira harusnya seperti itu. Harusnya, sehingga apa rodok wedi. Nah, sekarang kan ya kita ya sebagai orang tua kan kadang takut lihat sinetron-sinetron yang mana semuanya serba instan, anak muda tidak tahu proses jadi kaya raya. Itu khawatir dicontoh anak-anak kita. Betul. Dikira nanti punya jadi gitu kok enak, jadi masih 20 tahun udah punya harta miliar. Padahal untuk dapat itu kan seluruh pakar ekonomi di seluruh dunia itu proses 30 tahun baru orang itu bisa menjadi sekaya itu, harus melalui proses. Akhirnya kan juga banyak yang tidak wajar. Banyak sekarang yang crash-ciri yang ditangkapi polisi. Karena pasti sesuatu yang instan itu pasti tidak baik. Pasti tidak wajar dan suatu saat pasti bermasalah. Itu pasti lah. Kalau sekarang masih baik kelihatan baik-baik saja ya sih durung ae gitu loh. Semua itu harus proses. Ya seharusnya ya ada tayangan-tayangan itu yang mengcounter itu. Kalau memang itu yang menghasilkan ya sudah harus ada upaya-upaya dari aktivis, dari pemerintah, dari KPI selaku regulator dan selaku pemberi punishment itu counter bahwa semua itu harus melalui proses. Tidak ada orang itu kaya, tidak ada orang sukses itu dengan instan, omong kosong itu. Ya masyarakat kan juga harus disadarkan bahwa tidak ada usaha itu yang setiap bulan dapat 10%, 20%, itu omong kosong. Tanya lah nanti ahli-ahli ekonomi. 1% aja luar biasa gitu loh. Kalau ada yang dulu pasti suatu saat akan bermasalah. Entah 2 tahun, entah 3 tahun pasti meledos. Skema-skema itu, kenapa itu terus terjadi? Ya karena generasi selalu berganti. Itu saja. Sehingga yang sini sudah sadar, muncul generasi baru yang belum tahu. Ya ini korbannya. Ini nanti sudah sadar, muncul generasi baru karena generasi kan selalu berganti. Era-era saya mungkin sudah segojangan ya sebentar ya siji ya jadi kan duit sing ditanamkan mau tanam apa? Ya aman terus selamat. Enggak mungkin kalau skema-skema gitu. Tapi pada dasarnya nanti diharapkan ya TV kita kan berkualitas ya. Mungkin ada daya saring kalau toh KPID daya larangnya kurang kuat atau mungkin secara alami nanti kita harapkan ya mungkin akan baik-baik sendirilah atau seperti itu. Kecuali kalau pemerintah turun ya dengan yang frekuensi itu mungkin ada semacam ada undang-undang baru atau bagaimana kan itu sebenarnya bisa diatur sih. Ya, kalau menurut saya sih ya mekanisme dulu 10 tahunan izin televisi itu harus ditegakkan. Ya, betul. Itu aja. Kalau itu berat, tapi apakah berani? Problemnya ini kan sekali lagi daya tawar TV itu padat orang. Misalkan saya punya Mahmud TV, karyawan saya bisa 4.000. Wow. Kalau nasional ya. Nah sekarang saya kan daya taruh kalau TV ku tutup sampai ngoni SDM 4.000 itu. Iya betul. Istilahnya kasarannya begitu. Mahmud TV wis banyak orang yang dihidupi. Kalau sampai tutup nanti lah itu yang sering kali dilematis. Bayangkan 4.000 orang kan dia bisa dari 12.000 sama istri dan anaknya. Tiba-tiba dia lupa penghasilan karena TV-nya frekuensinya dicabut. Jadi YouTuber semua aja. YouTuber pasar bebas. Pasar bebas masih. Cuman undang-undang ITE aja yang mengawasi kan ya. Sementara ini ya yang sukses ya rezeki ini, sing untung ya terus berusaha. Tapi memang update ya. Jenengan sebagai praktisi media lah.
memang YouTube kanal itu masih belum ada regulasi ya. Ya, regulasinya tetap pakai undang-undang ITE. ITE itu ya. Sepanjang dia tidak melakukan kesalahan, misalkan penyemaran nama baik, menghina orang, kemudian memutarbalikkan fakta, tidak mengeluarkan informasi hoax, ya saya kira tidak ada persoalan. Tidak ada masalah. Iya, sepanjang itu menjauhi sara, pornografi, saya kira tidak ada problem. Ya memang regulasi secara rigid tidak ada. Cuma ini sudah dihitung bahwa ini adalah produk media sosial. Media sosial. YouTube kan media sosial. Sama seperti tayangan-tayangan lain. Kalau ada kesalahan di situ, makanya kan saya sering sampaikan ke kawan-kawan, sudah bikin kreasi yang baik-baiknya, jaga, jangan sampai itu saja. Jangan sampai mencemarkan nama baik orang, jangan sampai memutarbalikkan informasi, sara, menghasut. Itu saya kira. Jaga itu aman sudah. Yang lain-lain. Camut, jenengan kan juga asesor nasional ya, UKW, Dewan Pers, Uji Kompetensi Wartawan. Totalnya sudah berapa daerah yang sudah Anda kunjungi dan ada pengalaman menarik enggak ketika menguji seorang wartawan? Ya, yang pasti karena saya ini di Jawa Timur, saya sering kebagian kalau menguji ke wilayah timur, ya Kalimantan, Sulawesi, ya hingga Papua. Cuma sampai saat ini belum sempat ke Papua. Pernah sempat sekali ditawari pas saya double. Oh, gitu, ada janji kegiatan yang lain itu sudah janji lama, tidak mungkin dicabut. Karena kan memang kalau di UKW ini kan kita yang penanggung jawabnya kan Dewan Pers, pelaksananya itu lembaga-lembaga uji. Saya tergabung di lembaga uji PWI. AJI juga punya lembaga uji, JTI juga punya lembaga uji, kemudian beberapa kampus. Nah mereka masing-masing punya penguji. Nah, karena saya tergabung di PWI, kemudian karena itu saya sering ke Indonesia Timur. Di sana kan memang tetap bahwa ada perbedaan kawan-kawan di wilayah-wilayah. Sulawesi, Kalimantan dengan wilayah-wilayah di Jawa, apapun akses. Kalau sekarang kan sebenarnya itu sudah enggak musim. Nah, kalau dulu kan semuanya serba manual, harus baca buku, harus baca. Sekarang kan enggak. Apa yang bisa dilakukan di Surabaya kan bisa dilakukan di Ternate. Iya, betul. Apa yang susah? Kita mau cari informasi misalkan soal TV digital, kan tinggal di Google. Kesempatannya sama. Mau informasi soal apa? Fisika, kan tinggal di Google. Nah, jadi saya sering kali ke daerah itu tak sampaikan itu yang awal bahwa Anda tidak bisa berlindung di bawah geografis. Sekarang tidak ada geografis. Maju dan tidak maju. Sama. Selama ada internet maju semua. Sama. Orang SMA di Jakarta yang paling terkenal misalkan SMA 8 sama SMA di Bondowoso kesempatan mengakses informasi sama. Sama. Yang jadi persoalan mau apa tidak itu aja. Sekarang misalnya SMA di Bondowoso mau melihat akses Olimpiade Fisika kan sama, tinggal ngecek saja. Iya, betul. Orang Jakarta apa bedanya? Nggak ada. Selama ada jaringan internet. Itu makanya sekarang tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak tahu, Pak. Aturan itu sudah tidak ada. Kalau dulu iya, karena semua serba manual, semua sudah tercetak, semua sudah tertulis, undang-undang harus ada bukunya. Sekarang kan nggak perlu. Nggak ada alasan saya tidak tahu undang-undang Pak. PES, tidak bisa tinggal di Google aja kan ada pasal 1 bunyinya apa, pasal 2 bunyinya apa. Kalau dulu iya. Bisa jadi orang di kepulauan tidak tahu undang-undang, pasti kan tidak mungkin buku ini sampai tersebar ke sana. Terbatas. Orang kota besar tak yang bisa buka. Karena apa? Tidak ada. Ini tidak ada alasan orang itu ketinggalan informasi, tidak ada. Tinggal mau apa enggak. Selama jaringan internet. Ya, kalau itu kan memang, nah makanya kan seharusnya kawan-kawan yang tergabung misalkan di organisasi perusahaan pers, mobil khusus yang organisasi di media online itu harusnya memperjuangkan itu. Jangan sampai ada satupun wilayah di Indonesia itu yang blank spot. Nah, itu tugasnya organisasi perusahaan, bukan kita. Kalau kita kan organisasi profesi. Terus kemudian upayakan internet murah. Terus kemudian tagih juga itu YouTube, Google yang mengambil berita kita itu bayarin kapan gitu. Itu harus itu loh. Australia sudah gugatan. Jadi karena kalau Google ngambil beritanya media-media Australia harus berbayar. Oh gitu ya. Iya, bukan sekedar mau ngetes yang 0,0000 itu. Bukan sekedar AdSense yang nilainya 0,000,01 itu. Harus bayar mereka ngambil berita. Nah itu negonya siapa? Ya asosiasi. Kalau pribadi mendak. Asosiasi.
Terakhir Cak Mut, mungkin Anda tips untuk pekerja media, bagaimana menjadi pekerja media yang profesional dan tentu harus tahu etika hukum ya. Ya. Tipsnya apa? Satu, update ya. Kalau media sekarang gini, secara prinsip wartawan itu harus satu langkah di depan pembacanya, di depan pemirsanya, di depan penontonnya, di depan pengekliknya. Sekarang contohnya gini, kalau kita tidak tahu apa itu metaverse, mau nulis metaverse apa balik? Iya, betul. Harus paham, makanya belajar. Ya update itu bisa dengan baca buku, bisa dengan kuliah, bisa dengan short course, bisa dengan kuliah pendek, apapun lah, baca-baca itu wajib. Yeah. Karena apalagi sekarang banyak istilah-istilah baru, belum lagi misalkan cryptocurrency, bagaimana kita tahu mata uang kripto yang ternyata itu sudah 10 tahun, pemainnya sudah hampir 7 juta, lo bayangkan, 7 juta sementara kita mau nulis itu, boy, kok kripto deh, aduh, itu fungsi media sebagai lembaga pendidikan hilang. Padahal fungsi media itu sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dan itu fungsi yang dianukan undang-undang. Nah, fungsi sebagai pendidikan itu yang harus dikedepankan juga. Karena di situ kan orang akan tahu bahwa kripto itu ini tuh wangil ya. Ternyata bahaya ya. Ternyata baik ya. Kan orang dapat dari kita. Karena membaca, ternyata peluangnya tinggi. Waduh, medeni ya. Itu persepsi kalau itu. Ya tergantung pembacanya. Tapi kita bisa memberikan mendudukkan kripto itu seperti ini. Apa syaratnya 1 2 3? Apa jenisnya 1 2 3? Apa anune peluangnya 1 2 3? Apa aja kendalanya? Apa aja kerugiannya nanti, potensi lossnya 1 2? Ya harus paham. Ya memang tidak perlu dalam, tapi kan wartawan kan tahu sedikit dari banyak hal. Kalau ilmuwan kan tahu banyak dari sedikit hal, itu bedanya. Kalau saya ilmuwan fisika ya cukup tahu fisika saja, tidak perlu dia tahu biologi, tahu kimia, tapi dalam. Itu bedanya dengan wartawan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Cak Mut. Mungkin demikian tadi. Cukup Cak Mut ya. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang dengan Cak Mahmud soal media, pekerja media dan hukum media. Semoga bermanfaat dan untuk kalian tetap jaga kesehatan dan tetap prokes.